Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita, di mana melalui channel ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kebenaran firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-29, pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang adalah Tuhan yang senantiasa menuntun seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau beri bagi kami, di mana kami boleh berjumpa melalui channel Klavos Sukacita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman ini dan dituntun untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ayub pasal 29 ayat 24 sampai 25. Perikop pembacaan kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Ayat 24, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti orang yang menghibur mereka yang berkabung. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, yakni kata tersenyum mengawali renungan hari ini. Ya, mari kita tersenyum di dalam kehidupan kita. Ya, walau dalam keadaan yang lagi galau, tapi kita berusaha untuk tersenyum. Nah, biarlah senyuman yang kita berikan memang senyum yang manis, yang lahir dari hati yang paling dalam, bukan ya dibuat-buat. Tetapi dalam setiap senyuman ada makna yang terkandung, sehingga kadang orang bertanya, apa arti dari senyuman? Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nah, ketika kita berjumpa dengan seseorang yang tersenyum kepada kita, atau ketika kita berjumpa dengan orang yang bermuka tembok kepada kita, kadang baik senyum maupun muka tembok ini juga akan mempengaruhi kita untuk respon apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, kita melihat kitab Ayub pada pasal pembacaan, pada ayat pembacaan kita saat ini, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan sari mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ayat 24, di mana Ayub memberikan pembelaannya terhadap sahabat-sahabatnya, karena dia telah melihat orang-orang yang mengalami putus asa dan beban, mengalami beban hidup yang berat. Nah, bagi Ayub, tersenyum itu membuat banyak orang akan terberkati. Nah, wajah yang gembira adalah gambaran tubuh di mana mempengaruhi baik orang yang tersenyum itu sendiri, tetapi juga orang yang melihatnya. Nah, sehingga melalui senyuman itu mendorong setiap orang di dalam penderitaan, ya, berusaha untuk membalas senyuman itu. Nah, Ayub mendorong orang-orang yang menderita dengan senyuman, karena itu akan memperingan
beratnya beban kehidupan yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita telah menjalani hidup ini dengan berbagai rutinitas yang padat, dengan berbagai pergumulan hidup ini, membuat terkadang kita sampai untuk tersenyum saja sudah tidak ada waktu, bahkan kita lupa untuk tersenyum. Segala sesuatu ditanggapi dengan serius. Nah, sehingga terkadang berdampak pada emosi dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang bisa dibicarakan baik-baik, tapi karena hilangnya senyuman, karena situasi dan kondisi, membuat kita akhirnya bersitegang dengan orang-orang di sekitar kita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita semua bahwa tersenyum adalah juga bagian dari kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa dengan senyuman akan menolong orang lain juga untuk mengalami sukacita yang kita alami. Dengan senyuman juga kita belajar untuk melihat bahwa sesungguhnya penderitaan, masalah dalam hidup ini bukan segala-galanya. Karena apa artinya kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, beban, pergumulan dalam hidup ini dengan muka tembok, dengan muka yang sulit untuk tersenyum, sehingga terkadang maksud-maksud baik yang hendak kita sampaikan, tapi karena kita memberikan face muka yang tidak ada senyuman, akhirnya orang yang melihat atau yang mendengar, mereka akan timbul berbagai tanda tanya. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, belajar dari kisah Ayub di hari ini mau mengajar kita semua, apapun beban gumul hidup ini, mari kita belajar untuk tersenyum. Tersenyum juga merupakan ungkapan hati kita, sehingga lewat senyuman itu setidaknya meringankan beban yang ada di dalam diri kita, tetapi juga menolong orang lain untuk juga ikut bergembira dengan apa yang kita hadapi, atau setidaknya dengan senyuman kita membuat orang itu merasa sukacita. Ya, kita seperti contoh, kita melihat kalau kita masuk di rumah sakit, kita berhadapan dengan perawat-perawat yang tersenyum dengan baik, ya rasanya sedikit penyakit kita terobati, atau kita dalam menyelesaikan masalah. Apabila kita senyuman ditambah dengan pelukan kasih sayang di dalam kehidupan kita, akan menolong setiap orang untuk merasa bahwa sebenarnya hidup ini masih ada kekuatan, atau masih ada jalan keluar, atau masih ada semangat untuk melakukan segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu, di sepanjang hari ini dan hidup yang akan kita jalani seterusnya, jangan lupa untuk tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur lewat firman-Mu di hari ini, mengajak kami untuk semua selalu tersenyum di dalam keadaan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Roh Kudus menuntun kami untuk melakukannya. Tuhan memberkati semua pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini menuntun setiap kehidupan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita di tengah rutinitas yang kita jalani setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami, diberkatilah setiap kami yang memberi diri untuk mendengarkan firman-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.